tersisa 30 menit lagi menemani Buan Pes Berataan dengan topik kita hari ini Aliran di Sambar Buaya bersama Bapak Muhammad Taslimur Rahman LC ya. Tadi intinya tadi namanya Aliran Sambar Buaya, Aliran tadi itu pawangnya. Dan pawang tadi bisa juga kada sengaja melakukan kesalahan Pak. Ya. Nah, intinya tuh kayak itu paling bahasa Banjarnya gitu. Kalau lanjutannya gimana nih Pak? Nah, jadi kan peribahasa Banjar ini memang mengandung papadah gasan kehidupan. Nah, itu. Aliran Sambar Buaya ini sebujurnya penting benar Bang itu nah. Gasan seberataan selalu menjaga bahasa agamanya istiqomah. Nah, konsisten. Jadi belanja kaya itu harus itu terus nah, supaya hasilnya maksimal gitu. Ya kayak koki masakan kada nyaman. Berarti harus konsisten masak ya itu sampai nyaman. kan misalnya sidin koki jar itu berarti kan masakannya nyaman kayak itu nah. Bilanya ada sekali misalnya pas masakan kada nyaman berarti ada SOP yang tertinggalkan atau berarti apakah kayak itu nah, pas lagi apakah lagi terpikirkan atau apa kayak itu nah. Nah ini yang membahas ini tuh ya profesionalisme kayak itu. Itu yang harus tetap dijaga supaya tetap jalan lancar apapun. Kan kadang kita misalnya entah begawi atau aktivitas itu kan kadang ada sebuah suasana kah, karena di rumah kah atau di jalan atau apa kayak itu nah untuk melakukan aktivitas tuh ya kada terpengaruh aturannya gitu. Harus tetap dijalani, dijaga gitu supaya hasilnya ya stabil, harus tetap jalan. Nah ini pepadah yang Aliran di Sambar Buaya nih. Walaupun secara manusiawi lah bisa aja Bang salah-salah tuh bisa aja gitu nah. Bisa aja. Kalau dalam bahasa fikih itu sembahyang itu kayak imam itu kan aturannya diumpati tarus toh. Diumpati tarus. Cuma ada kalanya misalnya imamnya tuh kada ingat. Nah, maka dalam hukum fikih itu ada yang mengatur itu, maksudnya makmum kawa menagurakan. Nah, cuma walaupun makmum kawa menagurakan itu kada sampai merubah posisi imam jadi makmum. Makmum jadi imam kada sampai situ kada. Cuma tetap dalam koridornya makmum tetap makmum, imam tetap imam. Ini bilanya salah ditagur. Nah, kayak itu aja Bang sebujurannya. Bilanya ada yang tersalah. Nah, kayak sebenarnya seberatan profesi itu ya kayak itu juga kayak itu. Ada sisi tersalahnya. Tapi ya harus saling mengingatkan katanya. Bilanya ada yang ingat, dinyatakan nah itu. Jadi bilanya kita hendak bujur-bujur maksimal tadi, standar itu dijaga, lawan lingkungan itu harus dijaga juga supaya kita ada standar itu. Orang yang hidup di lingkungan begawinya santai aja, sekalinya berpindah ke tempat yang daerah kerjanya semangat benar, etos kerjanya tinggi benar, itu bisa takajut toh. Cuma bilanya sudah terbiasa kada takajut lagi nah kan itu. Tapi pasnya bebulik pulang ke tempatnya wadah gawian yang dahulu nih, bebulik pulang nah camom. Ya biasanya sudah standar tinggi, bebulik pulang yang biasa-biasa aja. Nah, lalu ngalih pulang itu nah. Bisa berkurang atau apalah kayak itu nah. Yang apa ngarannya asalnya sudah ahli benar sudah semangat jadi berubah pulang. Ini bisa juga yang itu tadi bisa merubah gaya atau standar kehidupan seseorang kayak itu juga. Jadilah kita hidup ini memang harus berusaha semaksimal mungkin. Kadang-kadang kita yang bebarang aja itu. Kadang-kadang bebarang aja karena kualitas kehidupan kita itu ya kita memilihnya. Bilanya kita hendak menjadi seseorang yang bermanfaat, seseorang yang bisa membawa dampak gasan higa-mehiga itu. Berarti harus ada ukuran, harus ada standar yang kita pilih. Tapi bilanya kita bebarang aja menjalani istilah orang tua hidup seperti air mengalir. Itu dengan makna yang ya bilanya ada, bilanya ada. Nah, ini kadang-kadang itu. Kadang-kadang dapat target, kada ada hasilnya atau apalah gitu. Nah, cuma ini masing-masing lah individu.
masalah yang ada target atau apa gitu. Cuma yang jelas bilanya kita hendak bagus terus, maksudnya hendak standar baik, maka jangan sampai yang Pak aliran disambar buaya nih kadingat lagi peribahasanya. Jadi harus selalu dijaga tuh. Jadi filosofi hidup. Nah, filosofi hidup kayak orang Bagawi juga, sehari ada bangun melandau, nah kacau dah. Kacau dah. Walaupun misalnya hari itu jadwalnya santai aja, kada terlalu banyak. Pas melandau, nah itu kacau dah. Kalau melandau habis itu pulang lah, walaupun melandau tetap turun pulang. Iya. Kepala sakit. Nah. Tinggi. Nah, lo ngalih kan kayak kita aja turun misalnya. Turun maajar terlambat nah tuh kada nyaman dah. Nah, padahal kan bangun terlambat aja gitu. Kada ada yang macam-macam yang lain-lain gitu. Iya. Bangun terlambat nanti ya udah, tapi tuh rasa banyak mempengaruhi macam-macam tuh. Yang harus disiapkan pagi ini mungkin ada yang kada kawa disiapkan malam, harus pagi menyiapkan itu bisa kada terpikirkan lagi gitu. Bah itu pulang belum suasana pas di jalan pas banyak hancap tuh. Banyak hancap tuh. Dan itu namanya mungkin apa, kada sesuai SOP. Nah ya itu tadi Karena SOP-nya kada berjalan dengan benar. Nah, Yang biasanya sesuai dengan SOP-nya tapi karena tadi apa namanya kan begadang kan, melandau. Nah itu kesalahannya apalah. Iya. Nah lain ini amunnya memang dasar SOP-nya berlambat adalah kayak itu. Ada khatib Jumat. Jadi khatib Jumat itu disunahkan datang tuh berlambat. Nah kayak itu. Amun kawa tuh pas datang tuh pas azan amun kawa kayak itu. Kayak kick off-nya mulai. Iya. Kayak itu nah. Itu dasar ada disuruh berlambat. Amunnya kan standarnya misalnya ke masjid nih harus besongsong kan kayak itu. Amun khatib Jumat disuruh berlambat kayak itu. Nah, ini memang beda. Ada juga orang kayak ini, ada juga orang kayak ini nah. Bilanya hendak tampil, ini dasar berlambat datang. Karena besongsong. Kenapa jar? Supaya di jalan tuh bahancap mau uji adrenalin. Jadi pas adrenalin naik tuh kayak tampil bagus kayak gitu. Ini mulai lain bang, bisa diturutin kayak ini. 20 menit lagi sebelum tampil belum turun-turun juga. Amun orang kan biasa sejam, paling ada setengah jam sebelum tampil sudah siap dah. Ini kadangnya dasar berlambat. Kenapa jar? Supaya pas di jalan tuh belaju, bahkan darah nih belaju, adrenalinnya naik, pas tampil bisa bagus. Ini mulai lain bang. Cuma kan awal diturutin ini. Beda-beda bang. Nah itu. Cuma bilanya melalannya ini kan awal diturutin dah. Jadi yang standar biasa aja katanya. Yang standar biasa aja. Apa ngarannya nih? Misalnya kayak kisah dahulu. Ada ngarannya Muhammad Al-Fatih. Ini yang menaklukkan Konstantinopel. Sayyidin itu kalau menaklukkan Konstantinopel setelah berdirinya Turki Utsmani itu kurang lebih 150 tahun. Berarti itu selama masa itu semangat perjuangan standar militer waktu itu terjaga tuh nah. Sampai Sidin jadi pemimpin tertinggi, jadi sultannya tuh, jadi raja di Turki Utsmani, bisa itu menaklukkan Konstantinopel yang itu sudah ratusan tahun dilakukan orang-orang terdahulu belum bisa itu nah. Berarti kan ada standar yang dijaga tuh sehingga itu bisa berhasil itu nah. Sama kayak misalnya kayak Datuk Lampayan. Datuk Lampayan itu ketika Sidin Bulik dari kan filmnya ini hanya diputar nih, kayaknya sudah habis pang dah. Yang dari provinsi, pemerintah provinsi mulai film Datuk Lampayan. Waktu Sidin Bulik ke Banua, Sidin itu menguasai berbagai macam bidang. Nah, yang mungkin orang banyak ada tahu, Sidin menguasai juga bidang irigasi. Wahin itu teknik sipil. Nah, yang imamunnya Sidin tuh Wahin ini nalah jadi guru besar. Itu guru besar berbagai macam bidang multidisipliner sejujurnya. Kada sebutin fakultas aja ada. Semuanya bisa. Banyak Sidin. Kayak itu nah. Sidin sampai ke level itu kayak itu nah. Berarti ada standar yang Sidin jaga tuh nah, kehidupan Sidin tuh nah. Kayak apa Sidin ahli bidang palak, ahli palak itu kan nih menghitung bulan, menghitung matahari. Itu hard bener matematika dah. Kayak itu. Belum lagi Sidin yang masalah irigasi tadi, itu macam-macam Sidin
keahlian Sidin. Itu berarti kehidupan Sidin tuh ada standarnya, standar menjalani kehidupan, maksudnya standar keilmuan atau apa kayak itu. Ini yang harusnya kita turuti gitu. Nah, ada juga ngaran pejuang kita Bahari Brigjen Haji Hasan Basri. Yeah. Nah, yang di Lianganggang itu kan ada biasanya cara napak tilasnya lah. Ada. Biografi Sidin tuh ada masih di buku cetakan yang penerbit Banua, maksudnya cetakan di Banjarnya ada juga buku tentang Hasan Basri. Pokoknya kita lihat perjalanan hidup Sidin itu kayak apa Sidin ini yang sebagai seorang santri, asalnya santri gitu. Jadi pemimpin perjuangan konsisten Sidin sebagai pejuang tuh sampai akhir hayat gitu. Kita bisa membayangkan lah kayak apa Sidin konsisten tuh menjaga itu. Kan ada istilah kita nih menjaga nama tuh jangan sampai nama tercoreng. Itu yang sebujurnya hendak dipadakan oleh peribahasa ini juga gitu. Bilanya ada orang gitu yang memang namanya baik atau apa gitu, biasanya amun ada sebuting sedikit aja kan. Nah, tercoreng kan tindak. Tuh kayak yang gara-gara nilai estetik rusak susu sebelanga. Nah, itu biasanya gara-gara amun peribahasa Banjarnya gara-gara seikung hadangan bakuang samunyaan kanal licaknya. Nah, itu peribahasa Banjarnya. Kalau tahu lah. Itu yang versi Banjarnya itu. Inilah. Atau kalau bahasa anak muda itu Pak, yang jadi penting menjaga nama baik loh. Kalau bahasa sekarang tuh menjaga branding. Nah, iya. Menaikkan branding, branding diri supaya brandingnya tuh makin naik. Nah, ya itu. Jadi udah belinya terpikir dah. Oh iya itu. Nah itu. Ya bujur tak penuh ini. Branding ini bisa hancur bilanya ya kayak deh paliran di Samar Buaya gitu. Itu mulai branding hancur. Nah, kesalahan sedikit aja malah. Nah, itu. Ini makanya apa ngarannya nih? Konsentrasi 100% ini memang harus dijaga gitu. Ya ibarat orang sembahyang itu jangan sampai tekantut pas tahiyat akhir. Atau runutannya salah. Atau pas wudunya apa salah? Urutan kalau sesuai SOP. Iya, itu bisa tuh. Itu jadi harus dijaga tuh. Ya, kayak sembahyang tadi bahkan sembahyang tuh mulai start dari takbir sampai salam harus dijaga jangan sampai kita batal. Pas tahiyat akhir sakanya tekantut basah tuh. Wudunya basah, sembahyangnya basah. Nah, itu yang harus dijaga tuh. Iya. Baik Pak, kita beri sebentar lagi Pak. Iya. Akan kita lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana pendengar, tetap stay tune terus di Pro 4 Banjarmasin. Dan kita akan dengarkan salah satu soundtracknya dari film Saranjana bersama Jeff Banjar, Saranjana untuk Anda.